Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Bos Senapan Angin. Kali ini saya akan update senapan angin ya, yang lagi cuci gudang. Ini ada 2 unit senapan angin cuci gudang. Nah, itu stoknya cuma tinggal 10 untuk yang Zenith, dan yang ekstrim juga tinggal 10 ya. Siapa cepat dia dapat, karena ini promonya terbatas sekali ya sampai akhir bulan. Makanya untuk kawan-kawan buruan langsung ke admin saja, dan untuk pemesanannya di sini bisa COD dan juga transfer langsung ya. Oke. Sebelum kita ulas senapan angin ini, makanya untuk kawan-kawan ya, untuk bisa like, comment, and subscribe-nya, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Dan ini kita akan ulas satu persatu dari senapan angin yang ada di depan kita ini ya. Ini untuk yang semi CNC, dan yang bawah ini full CNC. Seperti apa untuk kualitasnya, dan seperti apa untuk senapan angin ini, cocoknya buat beru apa, makanya simak aja sampai selesai. Oke, kita mulai dari yang Predator Zenith dulu. Untuk Predator Zenith ini kita cukup bandrol harga di Rp3.600.000 saja. Itu kalau harga normalnya ya. Tapi kalau saat ini cuci gudang cukup dibanderol harga Rp3.200.000 saja. Potongannya dihitung sendiri ya. Dan ini untuk senapannya itu semi CNC, dan untuk pembuatannya cukuplah hampir kayak full CNC ya. Ini mantap sekali, dan kita akan ulas dari belakang dulu. Untuk di bagian belakang ini kita sudah dijumpai dengan sandaran bau. Fungsinya ya supayanya itu tidak sakit di bagian bau kita ya, karena kena hentakan dari senapan angin ini. Dan senapan angin ini itu powernya cukup lumayan keras juga ya, makanya kita lapisi dengan sandaran bau ini. Soalnya kalau powernya keras, otomatis dia untuk hentakannya juga keras gitu. Dan untuk popornya ini bisa maju dan mundur. Nah ini ya, ini popornya bisa maju dan mundur. Terus popornya ini juga pakai lipatan. Nah ini bisa dilipat. Kalau untuk kawan-kawan yang mau berburu pas waktu di bagian-bagian yang agak susah, itu bisa dilipat untuk mempersimpel senapannya ya, memperkecilkan. Nah itu dilipat untuk bagian popornya seperti itu. Dan untuk pegangannya kita menggunakan pegangan grip ori. Nah ini gripnya ini ori ya, tidak yang biasa yang pakai kayak plastik kayak gitu, bukan. Ini karet ya, ini karet ya. Mantap sekali, orian. Dan ini untuk chambernya sendiri kita menggunakan chamber sistem monoled. Nah ini ya, chambernya pakai chamber sistem monoled, dan ini pembuatannya sudah full CNC ya kalau di bagian chambernya. Soalnya itu di bagian-bagian yang fatal kita harus pakai CNC semuanya, karena kalau nggak pakai CNC takutnya ntar ya di bagian-bagian dratnya itu yang kalau tidak presisi itu sangat membahayakan diri kita sendiri, seperti itu ya. Dan untuk di bagian dudukan teleskopnya ini bisa pakai yang rail mounting OD13 bisa, dan juga bisa pakai yang rail mounting OD22. Ini kalau yang OD22 yang di chamber ya, yang bawah ini. Kalau mau pakai yang OD13 itu yang di atas ini, seperti itu ya. Dan ini untuk larasnya sendiri kita menggunakan laras baja panjangnya 65 cm dengan alur 12 OD14. Mantap sekali ya untuk larasnya. Ini kita laras panjang, nanti kita yang saranin untuk long range kayak jarak jauh gitu. Nah itu pakai laras yang panjang itu cocok sekali gitu. Dan ini untuk di bagian tabungnya kita menggunakan tabung bocap 500 cc jenong ya. Dan ini kapasitas anginnya aman di 2800 PSI tingkat maksimalnya. Jadi kalau sudah mencapai ke 1000 atau 1500 usahakan diisi kembali supaya tidak terjadi hal seperti kebocoran lewat laras, entah kebocoran lewat valve dan seal, itu bisa terjadi ya. Makanya senapan angin itu usahakan jangan sampai kehabisan anginnya. Untuk pegangan bawah ini kita juga pakai orian, dan ini bisa dicopot juga untuk memasang bipod ya. Dan ini senapan bisa dipasangin bipod, dan di sini juga menyediakan kalau ingin bipod juga kita readykan ya.
seperti itu. Dan untuk senapan angin ini itu aksesorisnya mudah dicari kawan, jadi tidak perlu susah-susah untuk mencari aksesorisnya gitu. Dan ini tarikannya menggunakan tarikan seat lever yang cukup ringan sekali, dan ini untuk hammernya dia masih menggunakan besi ya, walaupun pakai besi tapi dia sudah presisi sekali karena kita buat pembuatannya pakai CNC gitu. Dan ini triggernya sudah pakai trigger mat juga, ini bisa di setting yang keras, bisa yang ringan juga bisa. Dan untuk safety triggernya di sebelah kiri ya, di chamber, jadi itu tinggal diputar saja. Kalau ke bawah itu dia tidak bisa dibuat nembak, kalau ke atas dia bisa dibuat nembak seperti itu. Dan ini senapannya kita rekomendasikan, cocok sekali untuk yang pemula, ini cocok sekali ya untuk senapan angin ini. Dan ini kita akan ambil, kita coba yang satunya lagi. Oke, ini kita lanjut ke yang satunya ya, ini ada Predator Extreme. Nah, untuk Predator Extreme ini sudah full CNC, dan ini juga cuci gudang ya untuk senapan angin ini. Senapan angin ini di harga normalnya itu di 4.750.000. Untuk cuci gudang saat ini kita cukup bandrol di harga 4.200.000, jadi potongannya itu 550.000 ya. Mantep banget untuk potongannya. Dan untuk senapan angin ini itu sudah full CNC, dari mulai belakang sampai depan itu sudah full pakai CNC semua untuk pembuatannya ya. Dan ini untuk popornya kita menggunakan popor yang bisa maju dan mundur. Untuk popornya sendiri kita menggunakan popor CTR ori ya, ini ya. Dan di bagian popor sudah kita dijumpai dengan sandaran bau. Fungsi sandaran bau ini ya supayanya itu pas kena hentakan dari senapan angin ini itu tidak sakit di bagian bahu kita, makanya kita kasih sandaran bau ini. Dan untuk gripnya ini juga kita pakai grip ori. Nah, ini sangat keren sekali untuk gripnya, ini orian. Dan untuk di bagian dudukan teleskopnya ini kita pakai rail mounting yang OD22. Jadi ini pokoknya mantap sekali untuk senapan angin ini ya. Ini untuk tusukannya peluru itu sudah pakai stainless juga. Dan untuk bagian hammernya kita juga sudah pakai stainless. Untuk parnya juga kita sudah pakai Mizumi ya, depan dan belakang. Oke, untuk gripnya ini kita pakai grip orian, jadi ini tidak pakai yang plastik kayak gitu, tapi ini karet ya. Ini jadi nyaman sekali untuk dipegang untuk gripnya. Dan ini senapan sudah pakai trigger mat juga, ini ya, triggernya pakai trigger mat. Terus di bagian tabungnya kita menggunakan tabung bocap 500 cc jenong. Untuk kapasitas angin kita aman di 2800 PSI untuk tingkat maksimalnya. Terus untuk di bagian manometer atau untuk melihat tekanan angin masih berapa itu bisa dilihat lewat manometer sini ya, di bagian sebelah kanan. Nah, ini ada bulat ini itu untuk melihat tekanan angin masih berapa, jadi nggak harus pakai pompa tapi bisa dilihat untuk di manometernya untuk anginnya ya. Dan untuk pengisiannya itu sebelah kiri menggunakan mini coupler, jadi kita tidak perlu coupler sambungan lagi. Mantap sekali ini untuk senapannya. Dan untuk senapan ini itu larasnya sudah pakai laras Polymac ya, jadi dia akurasi pasti terjamin karena laras Polymac itu pasti udah pada tahu kualitasnya dari laras Polymac itu seperti apa. Nah, itu pasti sudah pada tahu ya. Dan ini untuk larasnya kita panjang 65 cm ini panjangnya ya, ini 65 cm dengan alur 12, OD-nya pakai OD 14. Dan ini kemarin itu kita tes di jarak sekitar 50 itu masih oke sekali. Itu untuk pelurunya kita pakai peluru Hercules ya, itu untuk yang cocok dari senapan angin ini. Dan untuk di bagian cincin ini sudah ada cincinnya juga. Cincin ini fungsinya ya supaya tidak getar di bagian laras. Dan ini juga di pengaman larasnya sudah pakai serobong yang bahannya itu dural ya. Ini untuk pengaman larasnya. Jadi kawan-kawan walaupun kena benturan dikit itu yang jadi masalah itu di bagian pengamannya, bukan langsung ke larasnya gitu ya. Ini mantap sekali untuk senapan angin PCP bocap Predator Extreme. Dan ini untuk di chambernya pembuatannya sudah full CNC luar dan dalam ya. Ini sudah full CNC dari mulai belakang sampai depan itu sudah full CNC. Dan untuk
senapan kayak gini itu kita rekomendasikan untuk yang para pemula. Itu cocok sekali pakai senapan angin kayak gini, soalnya ini tingkat kestabilannya itu sudah terjamin sekali. Dan ini untuk parnya itu sudah pakai Mizumi depan dan belakang. Ini yang paling disarankan ya untuk pemula. Itu bawahnya harus yang senapan angin yang cukup bagus-bagus, karena dia satu itu untuk kualitas, akurasi dan lain-lain itu ya pasti terjamin gitu. Beda kalau yang sudah lama untuk main di dunia senapan, nah itu walaupun dia emang agak sulit senapannya, itu dia bisa memahami. Kalau yang belum terlalu banyak memahami ya itu pakai kayak gini itu cocok sekali gitu. Dan ini popornya bisa dilipat. Untuk setelan powernya ada di dalam sini ya. Ini pakai obeng min. Nah itu bisa di setting-setting untuk powernya juga. Terus untuk tarikannya kita pakai tarikan seat lever. Tusukan peluru sudah pakai stainless. Dan ini keren sekali. Untuk cancel kongkangnya bisa ditaruh di sebelah kanan, juga bisa ditaruh di sebelah kiri. Tergantung selera ya ini ya. Dan senapan angin ini itu tergolong senapan angin yang agak ringan. Jadi ini senapannya itu enggak terlalu berat ya untuk Predator Extreme ini. Beda kalau dengan yang Predator lain, karena ini chambernya emang dibentuk sedemikian rupa, itu dia lebih ringan gitu. Dan ini untuk di variasinya itu emang dibuat biar supayanya ringan itu seperti apa. Ini ada di grafir-grafir, nah itu dia emang memperingankan untuk senapan angin ini. Dan ini kalau sudah pakai teleskop kayak gitu sekitar 3,5 untuk beratnya ya, 3,5 kg itu untuk beratnya kalau sudah pakai teleskop dan lain-lain. Dan kalau mau pasang bipod di senapan angin ini itu juga bisa ya, bisa pasangin bipod juga di bagian dudukan yang bawah ini, pegangan bawah ini bisa dicopot terus dipasangin bipod juga bisa. Dan ini yang satunya ya, yang Predator Zenik. Nah ini kalau untuk yang Predator Zenik ini pemula juga cocok sekali, dan untuk yang sudah pro itu juga cocok sekali pakai Predator Zenik ini. Karena Predator Zenik ini itu dari mulai bentuk itu ya sangat keren sekali. Dan ini senapan kalau yang sudah pro itu ya bilangnya itu gak terlalu berat, tapi kalau yang masih pemula itu biasanya itu agak lumayan berat, karena ya emang ini dia chambernya juga ini sudah yang terbagus ya, yang terbagus. Terus yang ini juga sih sudah terbagus ini tinggal kawan-kawan pilih saja, mau yang atas bisa, yang bawah juga bisa. Tapi kalau untuk yang atas ini untuk larasnya kita masih menggunakan laras yang standar sini, tapi yang terbagus ya untuk larasnya. Dan kalau yang ini itu sudah punya laras merek dari orang lain, yaitu Polymac. Jadi untuk kualitas Polymac pasti sudah pada tahu ya. Tapi kalau yang ini kan dia masih menggunakan laras standar dari sini gitu. Tapi untuk masalah akurasi kita berani uji tes ya, uji tes untuk akurasinya. Jadi untuk akurasi ini juga sangat cocok sekali untuk pemula, karena ini kemarin kita tes uji di jarak sekitar 50 itu masih oke sekali. Dan kalau yang ini sih kemarin di sekitar 55 ya, ini tasnya itu sekitar jarak 55 meter. Dan kalau yang ini kita pakai di 50 meter masih oke sekali. Makanya kita saranin untuk pemula itu ambil yang ini ya, yang kita saranin pakai ekstrimnya saja. Kalau ekstrim itu dia cara merawatnya juga gampang, karena dia sudah pakai full stainlessan. Jadi kalau yang pemula itu pakai kayak gini itu ya gimana ya, untuk hammernya dia masih harus banyak-banyak perawatan, karena dia masih menggunakan besi, harus sering-sering kasih minyak dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk yang ekstrim walaupun dibiarin itu sudah gak masalah, karena dia sudah pakai stainlessan full ya, hampir full pakai stainlessan gitu, dari mulai tutup valve, terus tusukan peluru, dan hammernya juga sudah pakai stainless seperti itu. Tapi ini tergantung kawan-kawan yang diinginkan yang seperti apa. Kalau mau yang harga terjangkau sekali di Cuci Gudang ini, yaitu di 4.200.000, yaitu pilihnya yang ini. Kalau yang Zenik cukup di 3.200.000 ini ya. Tinggal kawan-kawan pilih saja mau yang Zenik apa yang ekstrim seperti itu.
Dan untuk di sini cara pemesanannya itu bisa melalui COD dan juga transfer langsung. Tinggal kawan-kawan itu pilih mau COD apa transfer langsung. Kalau COD bayar di tempat, yaitu untuk persyaratannya tinggal kirim foto KTP yang sesuai dengan alamat. Untuk tanda jadinya dan tanda keseriusannya, kalau ada foto KTP yang sesuai dengan alamat, kita mintai untuk DP ya, DP untuk tanda jadinya, seperti itu. Makanya kalau mau COD ya harus ada foto KTP yang sesuai dengan alamat, dan kalau nggak ada foto KTP yang sesuai dengan alamat harus dikenakan DP, seperti itu. Dan kalau mau transfer langsung juga bisa, tapi kalau transfer langsung kan tergantung kawan-kawan yang sudah pernah ambil di sini sih pasti ambilnya transfer langsung karena dia lebih murah ya untuk kalau transfer langsung. Oke, seperti itu dulu ya untuk video kali ini, dan dari saya sendiri Mas Rauf demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.